Mama bilang waktu di rumah sakit itu Mama lihatnya sepanjang lorong itu ada semua, Kak. Di rumah sakit. Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast Hesti. Di episode kali ini, kita bakalan dengerin cerita pengalaman horor dari salah seorang narasumber. Namanya Eva Angelin. Kita panggil dia Eva. Hai deh Eva. Hai, Kak. Eva, kamu kan kemarin ada bilang kamu punya cerita pengalaman horor. Kalau gitu bisa ceritain nggak? Gimana sih ceritanya? Jadi waktu itu kan, waktu kecil itu kan masih, waktu itu kelas 3. Terus Mhm, waktu itu lagi sering-seringnya ke rumah teman papa ini. Jadi teman papa ini itu yang mhm. yang di Batu Aji gitu, Kak. Terus udah lama pergi ke sana, terus kayak udah 2-3 kali gitu ke sana, terus waktu itu baru nampak gitu, Kak. Baru nampak maksudnya makhluk makhluk Iya, halus gitu. iya, Kak. Oke, kamu lihat apa? Cowok dia kayak lagi jongkok gitu, terus pakai baju warna merah sama celana pendek warna putih. Itu pertama kali kamu ngelihat makhluk halus atau gimana? Itu pertama kali. Pertama kalinya. Berarti kamu punya kemampuan bisa ngeliat-ngeliat kayak gitu nggak sih? Iya, soalnya kan mama bisa lihat yang kayak gitu juga. Mungkin itu keturunan dari mama juga, jadi bisa lihat juga. Oh, jadi mama kamu punya kemampuan melihat makhluk halus gitu ya? Oh, Iya, jadi turun ke kamu. Maksudnya tuh kayak hari-hari kamu bisa ngelihat gitu nggak sih? Atau pas lagi ada aja baru bisa lihat. oh gitu. Kamu awalnya itu ngerasain apa sih? Kamu berarti bisa ngelihat itu tuh waktu umur berapa? Sekarang kamu umurnya berapa? Umur 12, Kak. Jadi waktu yang ngelihat makhluk halus itu Umur sekitar umur 8. dari umur 8 pertama kali bisa ngelihat. Kok kamu bisa tahu kalau itu makhluk halus? Ada 2 abang gitu kan. Padahal itu kata mama Mhm. anaknya cuma satu aja, bukan 2. Jadi anak itu penampilannya kayak gimana? Pucat kan. Terus dia kayak umur sekitaran 10 atau 9 gitu, Kak. Jadi kamu bisa tahu itu makhluk halus setelah kamu bilang ke mama ada dua abang di situ, tapi rupanya mama bilang cuma satu orang aja. Iya. Waktu itu saya naik ke lantai 2 dulu. Mama itu masih di lantai 1, masih ngobrol sama orang yang punya rumah ini, Kak. Oh, setelah itu kamu pernah ngelihat makhluk apa lagi nih selain yang waktu usia 8 tahun itu? Banyak sih, Kak. Kadang di tempat-tempat tertentu kayak misalnya yang mungkin yang agak gelap, terus kayak agak agak gelap gitu kan. Jadi itu kadang bisa nampak juga. Pernah digangguin gitu nggak kamu? Atau cuman kamu bisa lihat aja tapi dia nggak gangguin gitu? Yang ganggu sih, Kak, tapi nggak terlalu gimana gitu sih. Terus ada yang jadi teman kamu nggak? Enggak. Bentuk mereka itu seperti apa sih, Dek? Kan kamu bisa ngeliat tuh. Mereka kira-kira bentuknya kayak gimana? Kayak kita biasa atau serem? Kalau kalau yang menyerupai jin itu dia kayak manusia gitu, tapi kalau kayak misalnya kayak yang lain gitu itu kadang cuma sekelebat lewat atau enggak cuma nampak kelihatan dikit aja. Hmm. Kamu pernah dibantuin nggak sih, Dek, sama mereka? Mereka sadar nggak sih kamu bisa lihat mereka gitu? Sadar sih. Berarti mereka tahu kamu bisa ngeliat mereka, tahu keberadaan mereka gitu ya? Iya. Ada lihat nggak makhluk-makhluk gitu di rumah kamu? Kalau di rumah nggak ada, Kak. Kalau di rumah itu nggak pernah lihat sih. Oh, berarti di rumah kamu nggak pernah lihat. Kamu lebih sering tuh lihat di mana? Kayak di sekolah kamu gitu? Di sekolah itu banyaknya sebenarnya di toilet sih. Oh ya? Mereka bentuknya kayak gimana sih? Boleh kamu gambarin nggak yang paling serem yang pernah kamu lihat? Yang paling serem tuh palingan mukanya ada kayak luka berdarah gitu. Terus bajunya yang kayak udah lusuh-lusuh gitu. Tapi mereka sama sekali nggak pernah gangguin kamu gitu ya? Enggak sih, Kak. Yang makhluk-makhluk ini tuh nggak selalu di toilet, masih ada di tempat yang gelap-gelap gitu. Terus ya ada lah di tempat tertentu gitu, Kak. Hmm. Tapi kamu kalau misalnya ke rumah temen gitu, di rumah-rumah teman kamu tuh kayak ada kamu lihat nggak? Ada, tapi saya nggak mau ngomong, Kak, takutnya nanti eh, teman saya takut pula. Terus waktu kamu ngerasa kamu nih bisa ngelihat makhluk halus, terus kamu juga beda sama orang-orang lain yang mungkin nggak bisa lihat juga, kamu nggak takut gitu deh? Apalagi ngeliat mereka kadang bentuknya tuh serem.
berdarah-darah gitu. Takut juga sih, cuma kadang ya cuma di dalam hati cuma kayak sambil berdoa aja Kak. Nggak terlalu takut gitu ya. Terus kayak kamu misalnya nih, kan kamu bilang tadi lebih sering tuh ketemu makhluk halusnya tuh di kamar mandi atau di toilet gitu. Misalnya kamu lagi mandi atau lagi apa gitu, terus mereka ada nggak sih? Enggak sih Kak, enggak ada ngerasa apa-apa Oh, sih. berarti mereka nggak menampakkan diri ketika kamu lagi ngapa-ngapain di kamar mandi kayak mandi atau apa gitu nggak ada. Enggak Kak. Kamu nggak ngerasa risih gitu deh, bisa ngeliat-ngeliat mereka di sekeliling kamu gitu? Risih sih ya, kan mama juga ada kan ke rumah sakit waktu itu mama cerita. Mama bilang waktu di rumah sakit itu mama lihatnya sepanjang lorong itu ada semua Kak. Di rumah sakit, Di rumah sakit kalau nggak salah Elizabeth ya, Elizabeth. Iya. di rumah sakit Elizabeth. Terus ada cerita lain lagi nggak dek? Ada Kak, yang waktu itu lagi retret kan, lagi kayak kan kalau sekolah di Sudarso tuh waktu kelas 6 sebelum mau UN itu ada retret gitu. Terus kita pergi pergi retret, terus di tempat retret itu biasa pengakuan dosa, kan Mm-mm. sekolah Katolik kan, jadi ada yang Mm-mm. kayak gitu. Terus jadi nginep nginep 1 hari, terus jadi waktu masuk kamar itu cuma buka pintu terus taruh barang, habis itu kita keluar lagi. Waktu itu siang kan, jadi masih biasa aja. Mm-mm. Tapi Mm-mm. waktu udah masuk kamar, udah malam gitu, sekali masuk kamar tuh kalau kita hadap sebelah kiri itu ada Mm-mm. lemari. Terus sebelah kanan tuh ada toilet kan. Terus jadi di dekat lemari itu kayak ada tempat kosong, ada tempat kosong gitu. Terus dia berdiri di Dia berdiri di situ. kaget kan, tapi kan di dalam kamar itu bukan sendiri aja, kayak misalnya satu isinya 4 orang atau enggak 3 orang. Kebetulan kamar saya tuh isinya cuma 3 orang aja Kak. Hmm, makhluk itu seperti apa dek? Ya cewek, terus kayak 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 mirip kuntilanak gitu Kak, jadi pakai rok panjang, rambut panjang Yang gitu. bisa lihat cuman kamu aja atau teman-teman kamu waktu itu ngeliat juga? Enggak bisa lihat Kak, jadi saya juga nggak cerita. Oh. Terus ada cerita lain lagi nggak dek? Sebenarnya banyak sih Kak, tapi ada beberapa yang lupa-lupa gitu. Yang kamu ingat, coba ceritain deh. Waktu itu kan di rumah nenek, itu kan rumahnya lumayan gede kan. Jadi waktu itu ada rumah kosong. Terus kebetulan sepupu saya juga ada yang bisa lihat Kak. Jadi kita berdua tuh rumah kosong itu, terus kita lihat-lihat gitu kan. Terus kita iseng-iseng, terus kita mau masuk, buka pintu gitu kan, kayak tok 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 permisi gitu. Terus kita masuk, terus sekali masuk isinya banyak Kak. Hmm. Terus kita kaget, terus kita keluar kan. Habis keluar terus kita ngomong, ih kok banyak banget gitu. Makasih ya Eva udah mau ceritain sedikit pengalaman horornya di podcast Hesti. Ya sama-sama Kak. Nanti kalau misalnya ada pengalaman baru yang seru, nanti bisa dikabarin lagi buat kita cerita lagi di sini. Oke Kak. Semangat ya buat sekolah dari rumah. Semoga nanti udah bisa sekolah di tempat sekolahnya lagi, ngumpul sama teman-teman lagi. Ya Kak. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.